datang di podcast Komda Sisi Lain, tempat di mana kita akan mengenal seseorang dari sisi lainnya yang unik, lucu, dan menginspirasi. Kali ini tamu kita adalah tamu super spesial yang mana mungkin beberapa orang itu sudah menunggu kapan beliau akan tayang di episode Sisi Lain podcast Komda kali ini. Tak lain tak bukan Bapak Maulana Al-Ghafiqi. Selamat datang Pak Maulana. Jadi teman-teman, Pak Maulana ini adalah selaku Waka Kesiswaan dan Prestasi SMK Telkom Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Maulana, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Safa. Alhamdulillah sehat. Safa sendiri? Alhamdulillah nggak terlalu sehat Pak, soalnya hari ini tuh musimnya lagi batuk, pilek seperti itu. Semoga segera sembuh ya. Amin. Baik, Pak Maulana gimana Pak? First impressionnya ternyata sampai di episode 3 ini ternyata Pak Maulana menjadi tamu atau guest star di episode kita kali ini. Ya. Gimana tuh? Perasaannya pasti senang gitu ya. Pasti. Karena memang ini kan apa ya? Konten rutin di sekolah kita betul, gitu. Betul. Terus kemarin dihubungi oleh tim podcast gitu, ternyata saya diundang sebagai tamu gitu. Ya mau tidak mau ya harus hadir gitu karena emang ini adalah program sekolah. Harapannya ini nanti akan semakin membuat sekolah kita sebagai sekolah yang lebih keren lah seperti itu. Amin. Nah, Pak Maulana kan sering banget Pak, pasti itu sering banget muncul di lingkungan sekolah dan pasti nggak ada yang nggak kenal Pak Maulana gitu. Tapi sekarang Pak Maulana tampil beda with his new look. Oke, kalau boleh tahu kenapa nih Pak Maulana sekarang itu kacamata legendarisnya sudah tidak ada Pak? Kemana Pak? Oke, terima kasih sama pertanyaannya. Iya, boleh cerita Pak. Kalau bisa dibilang kalau semua sudah tahu Pak Maulana ya, Iya. pasti karena setiap Senin kan Pak Maulana yang menyiapkan upacara gitu ya. Betul, Jangan sampai nggak kenal gitu ya. Pastikan gitu ya. Pastikan pasti kenal Pak Maulana semua gitu. Bukan karena apa-apa ya, karena emang Pak Maulana yang menyiapkan ya. Tidak hanya Pak Maulana, di situ ada rekan-rekan Pak Maulana seperti Pak Adam, Pak Aulia dan Pak Abid seperti itu. Terkait dengan tadi sesuatu tampil yang beda. baru. Iya, gitu. betul. Tidak ada maksud tampil beda. Jadi Pak Maulana dari dulu ya seperti ini gitu. Cuma bedanya kan pakai kacamata dan tidak gitu ya. Intinya Pak Maulana sekarang belajar tidak memakai kacamata seperti itu. Ya nanti ada kemungkinan suatu waktu pakai lah, tapi pengennya ya tidak pakai gitu. Cuma ini belajar untuk tidak pakai dulu gitu. Gitu sih sama. Sewaktu-waktu bakal pakai, cuman nggak sesering dulu ya Pak ya. Ya seperti itu gitu. lah. Sampai tadi itu Pak, ini kan hari Jumat ya rumah mana? Nah di Jumat kan di hari Jumatnya SMK Telkom tuh ada Jumat pagi Pak. Nah kebetulan hari Jumat ini tuh tadi Jumat paginya olahraga. Sampai tadi tuh saya baris di belakang saya itu sampai pangling. Itu siapa lewat? Saya jawab kan Pak Maul. Lah kok Pak Maul gitu tuh Ben gitu loh Pak. Jawabannya pasti kok ganteng gitu ya. Betul, Pak Maul kan selalu ganteng. Selalu ganteng. Kalau itu dari dulu sih. Betul, selalu keren. Siap. Terima kalau kasih. boleh tahu Pak Maulana itu lahir dan tinggalnya tuh di mana? Oke, ini jarang nih saya kupas di momen-momen tertentu. Jadi ini khusus podcast Sisi Lain ini. Khusus Komda gitu ya. Jadi Pak Maulana itu lahir di kota Palawan gitu ya. Arek Surabaya asli gitu. Jadi kalau mau bahasa Jawa ya bisa, tapi bahasa Jawa orang Surabaya gitu. Arek Surabaya asli, dilahirkan di Surabaya mulai dari kecil balita, TK, nggak PAUD sih, dulu nggak ada PAUD ya. Jadi langsung TK, SD, SMP, SMA, S1 juga di Surabaya seperti itu. Cuma di momen ketika Pak Maulana ambil S2 itu baru Pak Maulana pengen melancong di Kota Malang seperti itu sih. Jadi asli Surabaya, darahnya darah Surabaya. Oh, berarti sampai sekarang Pak? Sampai sekarang tinggalnya di Surabaya? Sampai sekarang tinggalnya di Surabaya. Jadi, berarti kesini tuh PP tuh Surabaya Sidoarjo? PP gitu. Ya Allah jadi Pak. ini sebagai motivasi juga buat anak-anak gitu ya. Jadi tidak ada alasan rumah jauh gitu ya. Ketika ketika teman-teman daftar di sini kan otomatis sudah tahu lokasi SMK Telkom Sidoarjo itu di mana, di Skardang kan. Berarti kan sudah memperkirakan jaraknya berapa menit. Berarti sudah tidak ada alasan telat ketika nanti sudah menjadi resmi siswa SMK Telkom Sidoarjo seperti itu. Ini sih harus pinter time manajemennya kan Pak ya. Benar, gitu. Kita udah tahu kita mau kemana dan dari mana, harus pinter-pinter
ya diestimasi gitu loh Estimasi, waktunya siap. gitu. Terus Pak Maulana ini kan sekarang udah menjadi guru. Nah, itu emang cita-citanya dari kecil tuh guru, Pak? Atau gimana? Kalau cita-cita itu dulu itu Pak Maulana pengen jadi dokter. Oh, dokter apa, Pak? Spesifik ya? Dokter apa ya? Kalau spesifik belum tahu sih dokter apa itu. Terus Pak Maulana hobinya apa, Pak? Hobi yang paling Hobi disuka? untuk saat ini berubah-ubah sih. Kalau hobi untuk saat ini hobinya makan. Duh, Lagi suka banget makan. pantesan Pak Maulana tuh sekarang kelihatannya fresh banget. Fresh banget, Pak, sekarang, Pak. Fresh banget ya. Betul, seperti foto di belakang ini. Ganteng. Itu tahun berapa ya ini? Tahun 2020 18 kan? atau 2020. Oh. Bener ya 2020 ya? 2020. Jadi zaman-zamannya ini dong, Pak, pandemi. Ya, jadi Pak Maulana masuk sini tuh waktu pandemi. Gitu. Jadi angkatan berapa itu? Tiga Angkatannya mungkin? KAIS. Iya, angkatan Ya, 3 berarti. KAIS itu angkatan ketiga Betul. gitu. Oke, lanjut. Oke, move on. Kemudian kita kali ini masuk ke segmen Nation, Pak, atau Netizens Question. Di segmen kali ini adalah segmen tanya jawab pertanyaan netizen Oke. yang kita kumpulkan dari IG Story SMK Telkom Oh, yang Sidoarjo. waktu lalu sempat ada di IG Story itu ya? Betul, kalau Pak Maulana juga notice. Dari itu kita kumpulin kan ngumpul banyak banget, Pak. Soalnya gesternya Pak Maulana nih. Jadi ada 200 lebih mungkin, Pak. Oke, tapi ini kita Dihitung itu 200. Iya, soalnya Apa tadi perkiraan saja? Enggak, tadi dibocorin, Oh, Pak, sama dibocorin. tim kreatif gitu. Tapi kita ambilin beberapa pertanyaan yang emang unik-unik aja. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Pak Maulana, kok bisa suka sama mata pelajaran matematika nih, Pak? Karena ya menurut saya sendiri matematika itu rumit seperti perjalanan hidup. Tapi kenapa kok Pak Maulana suka sama mata pelajaran Matematika itu asiknya itu lebih dari kita cinta ke seseorang, Oh. gitu ya. Jadi Hmm. matematika buat Pak Maulana itu selalu buat penasaran, Iya. gitu ya. Kalau kita cinta ke seseorang itu pasti kan penasaran ya, rumahnya Iya. di mana, anaknya siapa, orangnya seperti apa gitu ya. Lah, matematika buat Pak Maulana seperti itu. Jadi ketika Pak Maulana lihat soal itu bagaimana cara menyelesaikannya, terus soal ini itu kok bisa timbul soal seperti ini itu Oke. sampai seperti itu. Jadi Tertantang, Pak. tertantang gitu. Terchallenge Iya. untuk menyelesaikan gitu. Berarti di SMK Telkom ini Pak Maulana guru matematika juga. Khususnya kelas berapa, Pak? Guru matematika khusus kelas 10 dan kelas 12. Oh, Kelas 10 dan kelas enggak 12. ngajar kelas 11 berarti. Enggak, selama ini lupa pernah atau tidak ya ngajar kelas 11. Intinya 2 tahun terakhir ini ada kelas 10 dan kelas 11 itu. Jadi kalian yang kelas 10 pasti kenal Pak Maulana. Pasti, Tapi Pak. khusus beberapa kelas sih, ada beberapa yang tidak Bapak Maulana ajar juga. Tapi saya yakin Pak itu kenal semua, Pak. kalau satu kenal sekolah. semua gitu. Kenal Justru semua kalau nggak pasti. kenal Bapak hukum nanti. Diapain, Nggak, Pak? bercanda gitu ya. Jadi kenalan gara-gara sering ketemu tadi. Betul, gitu. sering nongol, Ya. sering kelihatan. Bahkan nggak hanya siswa aja sih, orang tua juga banyak yang kenal Pak Maulana. Iya, betul. Iya. Gara-gara Pasti hafal. Iya, Ya sering ketemu, Pak. bukan Apa, Pak? ya karena dapat cerita dari anaknya tadi gitu. Oh, Guru gitu. paling galak gitu ya. Guru paling ganteng nih, enggak sih? Bercanda. Enggak, Pak, itu beneran. Oke, ya, lanjut. Lanjut ke Pak Maul. Punya anak berapa? Sampai sekarang. Anaknya Pak Maulana baru 1, Oh, cowok apa cewek, Pak? cewek. Cewek. Umurnya emang baru berapa? Masih kecil? Umurnya kalau nggak salah ya, semoga tidak salah. Loh ya jangan sampai salah, Pak. 19 bulan. Oh, 19 bulan berarti. 1 tahun setengah lebih lah. 1 tahun lagi. 1 tahun? Lagi lucu-lucunya ini. Iya, Pak. 19 bulan berarti 1 tahun Setengah. 7 bulan. Ya. Ya kan 1 tahun 7 bulan benar, kan, Pak? benar. Mirip Pak Maulana kayak itu atau lebih mirip ke sang ibu? 99% sih orang bilang mirip Pak Maulana. Oke. Kata orang sih kalau dulu masa mudanya baik hati gitu, nanti anaknya cewek itu mirip Ayahnya? mirip ayahnya gitu. Oh iya, toh, Pak? Iya. Saya baru dengar Gitu. itu. Saya baru dengar istilah itu hari ini. Kalau baik ke temen cewek gitu kan ya, Oke, terus heeh. baik intinya baik dengan perempuan lah, kalau punya anak perempuan itu nanti mirip ayahnya gitu katanya. Oke, itu saya baru dengar hari ini, Pak. Saya baru dengar, saya baru tahu. Siap. Nah, lanjut ini ke event, Pak, ke acara sekolah. Ada yang nanya, Pak, kapan ngadain event cosplay? Cosplay
kayak memerankan suatu peran gitu loh Pak. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa aja sih. Jadi rencananya Pak Maulana nih. Jadi di kegiatan tahun depan itu kebanyakan nanti kegiatan adalah request dari teman-teman gitu. Jadi OSIS terutamanya selama ini kan kegiatan itu kan hanya langsung ini program OSIS A B C D gitu kan ya. Program sekolah A B C D gitu ya. Cuma untuk tahun depan ini bawa buat berbeda. Sebenarnya teman-teman di Skomda ini pengen apa sih gitu? Pengen kegiatan seperti apa gitu. Harapannya nanti ketika itu terpenuhi, dilaksanakan, semua mendukung, semua mengikuti, semua berkontribusi seperti itulah. Oke, jadi survei dulu gitu Pak. Ya, di survei pengennya apa sih gitu. Cuma tetap nggak setiap apa yang kalian inginkan gitu ya. Setiap apa yang diinginkan teman-teman itu harus dilaksanakan semua gitu. Kita kan keterbatasan juga waktu, tempat dan lain-lain seperti itu. Karena ya kita punya harapan, semesta punya realita Pak, gitu. Jadi ya boleh berekspektasi tapi jangan berlebihan. Siap benar. Oke, lanjut Pak. Wah, ini paling banyak sih Pak saya rasa. Apa? Ini ke tata tertib. Pak, kenapa untuk rambut khususnya untuk kaum Adam itu kenapa harus 3-2-1? Padahal kan bisa juga rapi, tapi yang penting nggak terlalu panjang gitu Pak. Kenapa harus 3-2-1? Siap. Terima kasih. Nih. Ya, ini pertanyaan yang sudah Bapak kira gitu ya. Untuk pasti banyak nih pertanyaan seperti ini. Oke, untuk kalian coba didengar kenapa kok sekolah SMK Telkom Sidoarjo ini membuat aturan 3-2-1 gitu kan ya. Aturan ini dibuat itu bukan hanya mau semaunya saja. Jadi beberapa pengalaman dari guru-guru terus penilaian kita terhadap sekolah-sekolah lain gitu ya. Kalau kita tulis di situ potongan rapi, indikator rapi itu tidak ada. Apa indikator rapi? Gak jelas. Rambut panjang itu juga bisa rapi. Rambut jiprak itu juga bisa rapi. Rambut keriting itu juga bisa rapi gitu kan. Jadi tidak ada indikator yang jelas terkait dengan rapi itu seperti apa gitu. Sedangkan yang kita mau bahwa siswa kita itu nanti ketika belajar itu nyaman. Tidak terganggu dengan rambutnya. Terus dipandang orang itu bahwa anak SMK Telkom Sidoarjo itu anak yang berwibawa, terus bersih. Nah, bersih salah satunya tadi bisa dilihat dari ukuran 321. Kalau terlalu panjang itu menurut Bapak masih bisa dimanfaatkan. Wong dengan ukuran 321 aja masih banyak beberapa teman kita itu memanfaatkan. Pak ini 3 Pak, padahal kalau diukur lebih dari 3. Jangankan kalau kita membuat ukuran yang lebih, otomatis lebih dimanfaatkan. Jadi kalau dengan 321 itu indikator jelas gitu. Terus kenapa harus dipenuhi? Intinya dalam masa 3 tahun ini teman-teman fokusnya ke belajar dulu aja deh gitu. Gitu. Nanti kalau sudah sukses baru waktunya ganteng gitu kan waktunya ganteng dan cantik gitu intinya. Kalau sekarang nggak perlu ganteng dulu, yang penting bisa dulu, belajar dulu gitu. Kalau sudah bisa, sudah sukses, waktunya ganteng dan cantik. Sekarang buat apa ganteng tapi nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa fokus dan lain-lain. Akhirnya fokusnya ke penampilan. Nggak fokus jadinya, ke skillnya kurang ya. Kepecah fokusnya soalnya. Jadi biar jelas indikatornya 3-2-1 sudah tidak bisa ditolak, ukurannya ya itu. Gitu. Rambut keriting, rambut jiprak semuanya ukurannya harus 3-2-1. Tidak bisa di multitafsir. Nah, seperti itu sih. Jadi seperti itu ya teman-teman saya yang kaum Adam. Harapannya bisa diterima ya anak-anak. Harus dengan Lilo. Saya mah enggak komen banyak Pak, soalnya saya juga ya enggak masalah dengan aturan yang seperti itu Jadi mohon bisa diterima dengan baik. Cuma kalau cewek kalau ini yang nggak berjilbab itu ada aturan. Jadi kalau harus diikat ya. Kalau nggak diikat kan kelihatan nggak rapi gitu kan ya. Jadi tujuannya biar rapi, intinya itu sih. Biar kelihatan rapi gitu. Jadi orang lihat itu ini siswa Skomda. Jadi semua tata tertib dibuat tidak berdasarkan maunya aja ya. Ada tujuannya sendiri gitu loh. Ada tujuan terselubung. Siap. Gitu. Jadi mohon bisa diterima ya sekali lagi. Harus diterima. Soalnya ya yang seperti kita tahu Pak Maulana juga pasti tahu kayak banyak anak-anak yang kayak itu Bapak kayak kenapa sih harus 3-2-1 gitu. Tapi ya gimana? Aturan harus dijalani. Benar. Nah, ini pasti Pak Maulana sudah tahu, sudah menerka-nerka. Kenapa suka sama kata-kata Bapak pastikan? Nah, itu adalah ikonnya Bapak Maulana sebenarnya itu tidak sengaja sama. Cuma karena itu
sering gitu ya. Iya sering mungkin. terucap. Sama kayak kita apa ya? Itu kan apa? Refleks seorang yang dimana itu sudah kebiasaan gitu. Iya. Tapi ternyata itu didengar oleh siswa dan di apa ya? Kalau di bahasa Jawa dititeni gitu kan. Oh pasti kata-katanya ini gitu ya. Kata-katanya ini dan Pak Maulana sering berbicara di depan. Coba Pak Maulana adalah bukan yang menyiapkan upacara misalnya. Mungkin enggak keinget gitu ya. Gara-gara Pak Maulana sering di depan dan sering ngomong gitu ya, mungkin gitu. Bahkan itu direalisasikan dengan stiker kalau nggak salah. Stiker. Itu. Tapi mau marah itu gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya masih tahap wajar gitu ya. Bukan mengarah ke yang tidak sopan atau seperti apa itu. Ya nggak apa-apa dengan teman-teman mengingat kata-katanya Pak Maulana maka semakin ingat Pak Maulana gitu aja positifnya gitu ya. Jadi ketika ingat kata-kata itu ya ingatnya Pak Maulana. Positifnya itu aja sih. Gitu. Jadi tidak ada maksud tertentu. Gitu. Itu sampai teman-teman saya tuh hafal semua gitu Pak. Bapak pastikan gitu. Iya. Itu muncul gara-gara teman-teman biasanya tuh kayak menggampangkan. Jadi misal Bapak kasih contoh ya kata-kata. Nanti ketika rambutnya tidak dipotong akan di petal gitu misalnya. Nah itu kan biasanya dianggap remeh sama teman-teman gitu. Maka Bapak tambahkan, Bapak pastikan ya akan dipotong rambutnya seperti itu. Jadi Bapak pastikan, itu contohnya gitu. Oke Pak, kita sudah sampai di penghujung episode nih Pak. Tapi sebelum kita close, saya mau minta closing statementnya dari Pak Maulana. Jadi kayak anak-anak tuh kalau bilang tuh kata-kata hari ini Pak, ya untuk memotivasi mereka-mereka yang sedang menonton gitu. Kata-kata hari ini Pak, boleh disampaikan? Oke, agak banyak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini episode spesial khusus Pak Maulana. Oke, siap. Sikat. Oke, teman-teman, ini sedikit dari Pak Maulana ya, entah sedikit atau banyak. Kalau emang baik silakan diambil, kalau emang kurang silakan ke Pak Maulana lagi gitu ya. Buat Pak Maulana sendiri belajar itu tidak enak, gitu ya. Mungkin dari kalian juga merasakan belajar itu nggak enak, ada PR itu nggak enak, gitu. Tapi yakin teman-teman bahwa belajar ini adalah proses kita untuk mendapat sesuatu yang nantinya itu akan enak. Oke, iya Pak. Jadi ibaratnya kalau di orang Muslim itu sebelum hari raya harus puasa dulu gitu ya. Sama kita sebagai manusia gitu. Ketika mau mendapatkan sesuatu yang enak, yang bahagia, ya harus berjuang dulu. Salah satunya proses berjuang itu adalah sekolah ini tadi. Jadi kalian tidak suka ya tetap sekolah, kalian suka ya tetap sekolah, kalian menikmati ya tetap sekolah, kalian tidak menikmati ya tetap sekolah. Jadi kuncinya adalah senangi dan nikmati. Apapun hasilnya itu, entah itu nilai jelek, lakukan saja. Apa yang kita lakukan pasti nanti berdampak di kemudian hari, seperti itu sih. Dan dampak yang kita dapat juga ya ujung-ujungnya balik ke kita sendiri kok gitu. Jadi ya harus dilakukan dengan ikhlas, senang hati dan dinikmati saja. Jadi nikmati semua proses kalian. Betul, baik. Itu. Terima kasih banyak Pak Maul atas closing statement-nya. Semoga bisa diambil sama teman-teman di rumah ya Pak ya. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton episode Sisi Lain kali ini. Semoga menginspirasi dan semoga happy. Nah, kita kan akan bertemu di episode selanjutnya. Untuk kalian teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah kira-kira siapa guest star yang akan kita undang di next episode. Seperti itu Pak Maulana. Nggak harus guru ya itu ya? Nggak harus ya? Nggak harus sembarang, pokoknya terserah Pak. Mau request siapa gitu. Nanti kita dari tim podcast di sini akan mencoba untuk merealisasikan. Siap. Terima kasih banyak ya Pak Maulana atas waktunya sudah menyempatkan hadir di episode podcast kali ini. Oke, thank you guys. Don't forget to like, comment, and down below. And don't forget to watching next episode. See you. Terima kasih. Terima kasih.